Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali di kesempatan kali ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita di buku Durusullah ala Rabbiyah li ghairi natiqina biha karangan Asy-Syaikh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Salat bersalam selalu dan senantiasa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau dan orang-orang yang berpegang teguh atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakka anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dan kita baca terlebih dahulu cara mudah memahami kitab Durusullah ala Rabbiyah. Di pelajaran keempat, kita masuk di pelajaran keempat, Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran keempat. Di pelajaran keempat ini kita belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, huruf jar ataupun huruf jar atau sering dikenal dengan kata depan ya. Di mana huruf jar ini bisa membuat kata setelahnya menjadi kasroh ataupun baris bawah, harokat akhir kata setelahnya. Di antara huruf jar adalah fi yang bermakna di ataupun di dalam, kemudian ala yang bermakna di atas, min yang bermakna dari, ila yang bermakna ke. Catatan, perlu diketahui hukum asal harokat akhir kata dalam bahasa Arab adalah dhammah ataupun baris depan sampai ada sebab dia berubah ke harokat yang lain. Jadi perhatikan hukum asal dalam bahasa Arab itu kata itu dia berharokat akhir dhammah ya. Hukum asal kata itu dia berharokat akhir dhammah. Jadi saat kita ketemu dengan kata dalam bahasa Arab, maka yang terbesit dalam pikiran kita saat membaca kata tersebut, maka yang kita baca harokat akhirnya adalah berupa dhammah sampai nanti ada sebab berpaling dari dhammah ke fathah ataupun kasroh. Kemudian yang kedua, isim mabni adalah kata yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Lawan dari isim mabni adalah isim mu'rab, yaitu kata yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Di antara isim mabni adalah kata tanya ataupun isim istifham, kata tunjuk ataupun isim isyarah, kata ganti ataupun isim dhamir. Kemudian catatan yang perlu diketahui bahwasanya hukum asal, perhatikan hukum asal juga dalam bahasa Arab, kata itu dia termasuk isim mu'rab ya. Jadi hukum asalnya kata dalam bahasa Arab itu dia bisa berubah-ubah ya, sampai dia digolongkan ke golongan-golongan isim mabni ini. Jadi isim mabni itu ada golongan-golongannya ya. Di antaranya yang kita pelajari adalah yang pertama adalah isim istifham. Seluruh isim istifham pasti mabni. Begitu juga dengan isim isyarah dan isim dhamir ya. Kemudian poin ketiga, kata tanya ataupun isim istifham untuk menanyakan posisi ataupun letak suatu hal, yaitu menggunakan kata aina yang bermakna mana atau di mana. Kemudian yang selanjutnya, kata ganti dhamir yang berdiri sendiri ataupun terpisah munfasil untuk laki-laki mudzakkar, tunggal mufrad baik yang berakal ataupun tidak berakal, yaitu menggunakan kata huwa yang bermakna dia laki-laki. Kemudian yang empat, kata ganti isim dhamir yang berdiri sendiri terpisah munfasil untuk perempuan muannats tunggal mufrad baik yang berakal atau tidak berakal, yaitu menggunakan kata hiya yang bermakna dia perempuan. Kemudian yang selanjutnya, kata ganti isim dhamir yang berdiri sendiri ataupun terpisah munfasil untuk laki-laki mudzakkar tunggal mufrad, yaitu menggunakan kata anta yang bermakna kamu laki-laki. Kemudian poin keenam, kata ganti isim dhamir yang berdiri sendiri ataupun terpisah munfasil untuk laki-laki mudzakkar
ataupun untuk perempuan muannats tunggal mufrad, yaitu menggunakan kata ana yang bermakna saya. Kemudian selanjutnya isim la yansharif. Nah, perhatikan. Isim la yansharif adalah kata yang tidak bisa ditanwin, ya. Kata yang tidak bisa ditanwin dari sononya memang tidak bisa ditanwin, ya. Perlu diketahui bahwasanya hukum asal kata dalam bahasa Arab bisa ditanwin sampai ada sebab dia tidak ditanwin, diantaranya karena dia termasuk isim la yansharif ini. Di antara isim la yansharif adalah seluruh nama perempuan. Jadi kalau kita ketemu dengan nama perempuan maka tidak boleh ditanwin. Kemudian poin ke-8, kata kerja lampau ataupun istilahnya fi'il madhi. Di sini kita akan mengenal kata kerja lampau yang bermakna telah ataupun pernah. Dan di sini kita belajar susunan baru, yaitu susunan fi'il fa'il, di mana apabila ada kata yang berharokat dhammah terletak persis setelah fi'il, maka kata tersebut berkedudukan sebagai fa'il ataupun subjek, yaitu sebagai pelaku dari fi'il kata kerja tersebut, ya. Nah, jadi ini beberapa poin penting yang akan kita pelajari di pelajaran keempat kali ini. Langsung saja kita masuk di buku Al-Urud Taqdimiyah li Kitab Durusil Lughatil Arabiyyah, karangan Ustadzah Amalia Iskandar, ya. Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran keempat. Di sini kita akan belajar tentang pertama huruf jar, ya. Tadi sudah disampaikan, ya, huruf jar yaitu fi, ala, min sama ila. Kemudian domiraini yaitu dua domir, yaitu huwa sama hiya. Kemudian kata tanya aina, di mana. Kemudian al-alamul muannatsu la yansharif, yaitu alam ini nama, ya. Nama perempuan, muannats perempuan, la yansharif tidak bertanwin. Kemudian kharaja wa dhahaba, ini fi'ilnya tadi. Saudara, inilah poin-poin yang akan kita pelajari di pelajaran keempat ini. Langsung saja kita mulai. Al-huruful jarri awalan wa aina, huwa, wa hiya. Perhatikan. Yang pertama kita akan belajar tentang huruf jar yang pertama dan kata tanya aina beserta kata ganti huwa dan hiya. Contohnya di sini al-baitu, ya, al-baitu artinya rumah, ya. Saat kita kasih fi, maka al-baitu dari dhammah berubah menjadi kasroh, dia menjadi fil baiti, ya, di rumah, ya, di rumah itu, ya, di rumah itu ataupun di rumah tersebut. Kemudian al-masjidu, masjid. Saat kita kemasukan huruf jar menjadi fil masjidi, ya, di masjid tersebut, ya, di masjid tersebut. Sudah itu. Kemudian al-maktabu, meja. Alal maktabi, alal maktabi berarti ala, di atas meja tersebut. Kemudian as-sariru, ranjang, ya. Saat kemasukan ala menjadi alas sariri, alas sariri, ya, di atas ranjang, di atas ranjang itu, ya. Nah, ini contoh kata-kata apabila dia kemasukan huruf-huruf jar, ya. Sekarang kita lihat contohnya di sini. Penggunaan katanya menggunakan kata tanya aina, di mana, ya. Aina artinya di mana ataupun mana, ya. Kemudian jawabannya bisa pakai huwa atau hiya, ya. Contohnya di sini aina Muhammadun, di mana Muhammad. Huwa, karena Muhammad itu dia laki-laki maka dia pakai huwa, ya. Huwa, dia, fi, di ghurfati, ruangan, ya, ruangan atau kamar. Kemudian wa aina yasirun, dan di mana yasir. Huwa, dia, di hammam, itu kamar mandi, ya, fil hammami, kamar mandi. Kemudian lanjut wa aina aminatu, dan di mana Aminah, ya, dan di mana Aminah, ya. Karena Aminah perempuan maka dia
bukan lagi menggunakan huwa tapi menggunakan hiya. Hiya fil matbakhi. Dia ya. Dia di dapur. Matbakh itu artinya dapur ya. Kemudian barusan yang sebelah kanan ini contoh yang berakal ya. Muhammadun, Yasirun, Aminatu. Nah, ada pun yang sebelah kiri ini contoh daripada yang tidak berakal. Contohnya ainal kitabu, di mana buku itu ya, di mana buku tersebut ya. Maka jawab huwa, karena kitab dalam bahasa Arab itu dia dianggap mudzakkar, maka saat mau kita ganti menjadi kata ganti dia pakai huwa. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja ya. Dia di atas di atas meja. Dia di atas meja. Kemudian wa ainas sa'atu, dan di mana jam tersebut. Karena as-sa'atu ini dia dianggap perempuan karena ada tak marbutuhnya ya dalam bahasa Arab. Maka kata gantinya pakai hiya. Hiya alas sariri. Ya. Dia berada di atas ranjang. Nah, inilah contoh daripada penggunaan kata tanya aina. Kata domir huwa sama hiya. Huwa untuk laki-laki mudzakkar, hiya untuk perempuan muannas. Dan huruf jar fi beserta ala ya. Kemudian lanjut, ini contoh daripada kalimatnya. At-talibu fil jami'ati ya. At-talibu fil jami'ati. Pelajar tersebut di jami'ah, kampus ya, ataupun universitas. Kemudian ainat tajiru, di mana pedagang itu. Huwa, dia fit dukani. Dukani, dia di toko di dukan itu toko ataupun warung. Sudah ya. Kemudian aina Zainabu, di mana Zainab. Hiya fil ghurfati, dia ada di ghurfah. Dia ada di ghurfah itu kamar ataupun ruangan. Nah, kemudian ainal mudarrisu, di mana guru tersebut. Huwa fil fasli, ya, dia di kelas. Fasli artinya kelas. Karena al-mudarrisu dia mudzakkar, maka pakai huwa ya. Kemudian asyamsu ya. Asyamsu wal qamaru fis samai, matahari dan bulan fis samai, di sama. Sama artinya langit ya. Nah, asyamsu wal qamaru fis samai. Kemudian lanjut, ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu di masjid ya. Kemudian al-qalamu alal maktabi, pena tersebut di atas meja ya, pena tersebut di atas meja itu. Kemudian
Ainal waraqu, di mana kertas tersebut. Huwa, karena dia dianggap laki-laki ya, pakai huwa alal maktabi, dia di atas maktabi, meja. Kemudian aina yasirun, di mana Yasir. Huwa, karena Yasir laki-laki, pakai huwa fil mirhadi, dia di mirhad. Mirhad itu WC ya, ataupun toilet. Kemudian man fil fasli, siapa di kelas. Nah, inilah contoh-contoh percakapan-percakapan yang ada dari kata aina, huwa, sama hiya. Dan selanjutnya al-alamul muannatsu la yansarifu. Perhatikan, nama-nama perempuan itu la yansarif, tidak boleh ditanwin. Kemudian perhatikan, kalau untuk laki-laki hukum asalnya dia bertanwin ya. Contohnya Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun ya. Tapi kalau muannats, perempuan, maka dia tidak boleh ditanwin ya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, itu contoh daripada nama-nama perempuan yang tidak boleh ditanwin. Kemudian selanjutnya huruful jarri Ats-tsani kharaja wa dhahaba. Kita akan belajar huruf jar yang kedua beserta fi'il kharaja dan dhahaba. Kharaja ya. Kharaja artinya keluar. Kemudian dhahaba itu artinya pergi. Pergi ya. Kemudian huruf jar yang akan kita pelajari di sini yaitu huruf min ya, ataupun mina saat dia ketemu dengan alif lam. Al-baitu, rumah tersebut. Kemasukan min menjadi minal baiti ya, minal baiti, dari rumah tersebut atau rumah itu atau rumah ini. Al masjidu ya, al masjidu, masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Ila itu artinya ke ya, ke masjid. Nah, dan dia sama sebagaimana huruf jar yang tadi. Perhatikan, sekarang kita lihat contoh-contoh penggunaannya. Min aina Fatimatu ya. Dari mana Fatimah. Hiya minal Hindi, dia dari India. Perhatikan sedikit faedah. Saat kita ketemu huruf mim dan nun ya, ketemu, kemudian setelahnya ada kata aina ya, aina, maka kata mim sama nun ini sudah pasti dibaca dengan min ya. Enggak mungkin man ya, enggak mungkin dibaca dengan man, saudara itu. Enggak mungkin ya. Pasti dia dibaca dengan min. Itu sedikit faedahnya ya. Jadi kalau ada kata mim sama nun ketemu dengan kata aina setelahnya, maka mim dan nun tadi itu sudah pasti dibaca dengan min, bukan man ya. Nah, lanjut setelahnya zahabat tajiru ilat dukkani ya. Zahaba telah pergi at-tajiru pedagang tersebut ke toko ya. Telah pergi pedagang tersebut ke toko. Kemudian man kharaja minal fasli, siapa yang telah keluar min dari kelas ya, fasli kelas. Kemudian
Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Sin, Sin ini artinya Cina, dan Khalid itu dari Yaban, itu artinya Jepang. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dzahaba kharaja, nah perhatikan di dzahaba at-tajiru, nah inilah yang disebut dengan susunan fi'il fa'il tadi. Dzahaba itu dia fi'il dan at-tajiru itu dia fa'ilnya. Begitu juga ya. Contoh di sampingnya ini kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri, ya. Telah keluar ya Pak guru dari kelas dan pergi ke kepsek. Mudir itu kepsek ya, ataupun pimpinan. Nah, perhatikan kharaja al-mudarrisu, inilah yang disebut dengan susunan kharaja itu fi'il dan al-mudarrisu itu sebagai fa'il, pelakunya, ya. Nah, kemudian di bawahnya kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami, ya. Hamid telah keluar dari kamar dan pergi ke hammam. Hammam tadi kamar mandi, ya. Kamar mandi. Sama ya, kharaja dia fi'il, kemudian Hamidun fa'ilnya. Kemudian setelahnya kharajat talibu minal madrasati, ya. Kemudian wa dhahaba ilas suqi, ya. Pelajar tersebut telah keluar, ya. Pelajar itu telah keluar dari sekolah, madrasah sekolah. Wa dhahaba dan pergi ke pasar, suq itu pasar, ya. Nah, sama di sini kharaja itu dia fi'il, kemudian at-talibu itu sebagai fa'il, ya, pelakunya. Kemudian inilah rangkuman daripada huruf-huruf jar fi, ala, min, ila yang kita pelajari di pelajaran keempat ini, ya. Fi artinya di, ala berarti di atas, min artinya dari, ila ke. Min hurufil jari, min di antara huruf-huruf jar. Jadi perhatikan teman-teman, min itu terkadang boleh juga diterjemahkan dengan di antara sesuai dengan konteks kalimatnya, ya. Kemudian perhatikan di sini, ya, al kalimatul jadidah, kata-kata baru, perhatikan. Di sana ada al-madrasatu, sekolah, al-faslu, kelas, al-hammamu, kamar mandi, al-mirhadu, toilet ataupun WC, al-matbakhu, dapur, al-ghurfatu, kamar ataupun ruangan, al-jami'atu, kampus, as-suqu, pasar, al-yabanu, Jepang, as-sinu, Cina, al-hindu, dia India, kemudian al-filipinu, Filipina, al-mudiru, kapsek ataupun pimpinan, kemudian dhahaba itu artinya pergi, kemudian kharaja artinya keluar. Alhamdulillah selesai pelajaran keempat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.